Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Prodi Manajemen, kelas 4A Manajemen Pemasaran. Oke, di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan setelah saya mempelajari materi manajemen pemasaran selama 1 semester ini. Sebagai penjelasannya, ini dia. Oke, mata kuliah manajemen pemasaran adalah mata kuliah yang wajib harus diambil oleh mahasiswa khususnya semester 4 ini, di mana mata kuliah ini banyak sekali mengajarkan dan memberikan wawasan bagaimana aktivitas pemasaran dilaksanakan. Kemudian pada mata kuliah ini menyajikan pokok pembahasan seperti konsep-konsep dasar pemasaran, analisis pasar, pesaing dan pelanggan, serta alat-alat pemasaran seperti produk, harga, saluran pemasaran, dan komunikasi pemasaran. Dengan adanya pembelajaran tersebut, maka mahasiswa ataupun siapa saja yang mempelajari dan mempraktekkan tentang manajemen pemasaran ini adalah dimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan dunia bisnis untuk melirik dan mengenali lebih jauh. Terdapat pembahasan pada mata kuliah manajemen pemasaran ini diantaranya sebagai berikut. Di sini siapa yang udah tahu tentang definisi pemasaran itu sendiri? Oke, saya akan jelaskan. Manajemen pemasaran ini adalah suatu proses analisis atau kegiatan perencanaan dan kontrol yang disusun untuk tujuan atau visi dari perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, pemasaran ini juga adalah suatu kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, lalu menentukan harga dan mempromosikan serta mendistribusikan barang-barang atau jasa untuk memuaskan keinginan konsumen. Adapun perkembangan sejarah dalam pemasaran ini adalah di mana perbedaan kebutuhan akan pemasaran ini timbul dan tumbuh pada ekonomi suatu masyarakat yang berkembang dari ekonomi agraris atau perorangan berubah menjadi ekonomi yang bertumpu pada sistem pembagian kerja dan industrialisasi ataupun urbanisasi. Selain itu, ruang lingkup manajemen pemasaran sendiri pada umumnya meliputi yang pertama adanya falsafah manajemen pemasaran, di mana ini mencakup konsep dan proses pemesanan serta tugas-tugas dari manajemen pemasaran itu sendiri. Yang kedua ada faktor lingkungan pemasaran, yaitu yang mana merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, di sini ada analisis pasar, yang dimana mencakup ciri-ciri seperti jenis pasar, analisis produk, analisis konsumen, analisis persaingan dan kesempatan pasar. Dan yang terakhir atau yang keempat, pemilihan sasaran atau target, yang mencakup seperti dimensi pasar konsumen, perilaku konsumen, dan segmentasi pasar. Dan adapun mengenai konsep 4P dan 7P. 4P ini dimana memiliki istilah konsep seperti produk, price, place, dan promotion. Namun seiring dengan perkembangan strategi yang diperluas sehingga menjadi 7P, yaitu dengan people, process, physical, abundance. Oke, selanjutnya analisis pasar dan perilaku konsumen. Sebelumnya, apa sih itu analisis pasar?
Analisis pasar sendiri adalah studi komprehensif tentang pasar tertentu dalam suatu industri, termasuk pemeriksaan berbagai komponennya seperti ukuran pasar, faktor kunci keberhasilan, distribusi saluran, target audiens, dan tingkat pertumbuhan ataupun serta tren pasar. Selanjutnya ada beberapa pentingnya untuk menganalisis pasar itu sendiri. Ya, ini yang pertama adalah kita memahami pelanggan dengan kita memahami pelanggan sangat membantu untuk mengetahui apa selera dan preferensi target pelanggan, dana pemasaran yang lebih baik, dan juga prediksi pasar di masa depan loh. Yang kedua adalah melacak persaingan. Dengan kita menganalisis ini bertujuan untuk membantu mengidentifikasi kelemahan dan strategi pengembangan. Dan yang ketiga adalah menguji produk. Dengan menguji produk ini memberikan wawasan demografis dan produk melalui seperti pengawasan, yang mana pula untuk memprediksi popularitas produk sebelum diluncurkan. Adapun pembahasan mengenai perilaku konsumen. Perilaku konsumen sendiri adalah bertujuan untuk membahas atau mempelajari tentang konsumen dan mengetahui bagaimana mereka melakukan pembelian produk, baik berupa barang ataupun jasa. Kemudian ada pula faktor yang mempengaruhi konsumen itu sendiri, yakni yang pertama, faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang atau konsumen, di mana seperti adanya faktor sosial atau status sosial konsumen ini sendiri akan berhubungan dengan kondisi seperti finansial yang mempengaruhi daya beli konsumen tersebut, di mana semakin tinggi status sosialnya, maka pula semakin sedikit pertimbangan dalam menentukan produk yang akan dikonsumsi atau dibeli. Yang kedua, faktor budaya. Nah, latar belakang budaya seseorang konsumen akan mempengaruhi perilaku atau sikap mereka terhadap penawaran suatu produk. Misal seperti masyarakat yang beragama Islam, tentu ia akan menunjukkan sikap positif saat ditawarkan produk hijab karena mereka memakai hijab untuk menunjang aktivitas dalam keseharian mereka. Oke, selanjutnya ada strategi produk dan pengembangan produk. Mengapa perlu adanya strategi produk dan pengembangan produk? Ya, karena kan strategi produk itu sendiri merupakan sebuah aspek atau dokumen yang wajib untuk dimiliki setiap perusahaan, dengan sebab di era modern ini diperlukan agar perusahaan bisa menciptakan produk yang berkualitas bagi target audiensnya itu sendiri. Kemudian pengembangan produk juga bertujuan untuk mengetahui produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut kepada target pasar berikutnya. Dengan artinya kita perlu menyajikan unsur-unsur baru yang dapat memikat hati pelanggan. Kemudian ada pula strategi dalam pengembangan produk itu sendiri. Di sini yang pertama kita bisa untuk meningkatkan produk yang sudah ada. Strategi yang seperti ini dilakukan dengan cara membuat produk baru dari produk yang lama yang sudah ada,
sebelumnya lalu dimodifikasi atau diubah disesuaikan dengan keinginan di pasar. Yang kedua itu meningkatkan nilai produk. Biasanya alasan pelanggan dalam membeli sebuah produk adalah karena nilai yang akan mereka terima dari produk tersebut. Dengan begitu, perusahaan juga perlu memperkuat lagi nilai produk dengan cara menawarkan fitur seperti premium, meningkatkan kualitas produk, dan juga dukungan pelanggan. Selanjutnya ada promosi dan strategi komunikasi, yaitu di mana upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dimana promosi sendiri bertujuan untuk memperkenalkan produk atau layanan perusahaan itu kepada konsumen dan meningkatkan merek seperti berupa iklan, promosi penjualan, sponsor, dan kegiatan pemasaran lainnya. Kemudian adapun strategi komunikasi pemasaran di sisi lain adalah rencana yang dibuat untuk mengkomunikasikan pesan pemasaran perusahaan kepada target pasar yang ditujunya. Dengan begitu, ada beberapa jenis promosi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama di sini ada melakukan diskon atau promosi harga atau potongan. Yang kedua bisa berupa hadiah atau bonus pembelian. Yang ketiga adanya iklan di media cetak, televisi, ataupun digital lainnya. Yang keempat bisa mengadakan kontes atau giveaway. Dan yang kelima adalah kerjasama dengan influencer, di mana ini pun bisa menjadi salah satu promosi atau dengan brand ambassador. Di mana manfaatnya ada promosi itu sendiri adalah yang pertama untuk memenuhi atau memahami karakteristik produk atau jasa yang mana sebelumnya merancang promosi tersebut. Perusahaan harus perlu memahami produk ataupun jasa yang ditawarkan itu sendiri, seperti keunggulan, kekurangan, manfaat, dan keunikan produk itu ataupun jasa itu sendiri. Yang kedua ada menentukan tujuan promosi, di mana setelah memahami karakteristiknya produk maupun jasa, perusahaan itu harus pula menentukan tujuan promosi yang dicapai, seperti meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kesadaran merek. Yang selanjutnya di sini ada analisis persaing. Ya, definisinya dari analisis persaing adalah di mana suatu proses yang dilakukan perusahaan untuk memahami kekuatan dan kelemahan pesaing-pesaing mereka yang ada di pasar. Dengan analisis ini, pesaing biasanya dilakukan dengan rangka pengembangan strategi pemasaran perusahaan guna dapat bersaing secara efektif dan efisien dengan persaingan di pasar. Di sini adapun manfaat menganalisa perilaku pesaing antara lain, yaitu yang pertama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan pesaing tentunya. Yang kedua untuk memahami tren yang ada di pasar saat ini yang lagi viral. Yang ketiga guna untuk mengetahui ancaman yang mungkin sedang terjadi. Selanjutnya ada inovasi dan manajemen produk baru. Inovasi dan manajemen produk baru ini adalah topik yang berkaitan dengan pengembangan produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta untuk menjaga relevansi bisnis di pasar yang terus-menerus berubah. Kemudian dengan begitu, mengapa kita perlu adanya inovasi produk? Inovasi produk sangat penting, di mana untuk mempertahankan
daya saing perusahaan eh, dan mengatasi persaingan dengan pesaing di pasar. Dengan begitu melakukan inovasi pada perusahaan dapat menghasilkan produk yang lebih baik, lebih efisien dan lebih sesuai dengan kebutuhan yang konsumen mau. Kemudian ada pemasaran digital dan e-commerce. Pemasaran digital dan e-commerce adalah di mana efektivitasnya dalam menjangkau target atau audiens yang lebih spesifik. Kemudian pemasaran digital dan e-commerce ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengukur hasil pemasaran digital yang lebih fleksibel dalam mengadaptasi perubahan pasar. Namun ada juga beberapa kekurangan seperti kekurangan interaksi langsung dengan konsumen dan risiko keamanan data diri. Dalam praktiknya, hampir semua jenis produk dan layanan bisa memanfaatkan pemasaran digital dan e-commerce, namun penting bagi untuk mempertimbangkan target audiens, karakteristik produk atau layanan, dan beberapa produsen yang telah menggunakan pemasaran digital secara efektif di Indonesia, antara lain seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lainnya. Jadi kesimpulan yang saya dapat, saya belajar selama 1 semester adalah di mana saya sebagai mahasiswa dengan mempelajari mata kuliah yakni manajemen pemasaran ini banyak sekali membekali saya tentang pengetahuan dan keterampilan di mana kita bisa mengenal atau adanya sistem informasi pemasaran, analisis pasar, konsumen, segmentasi, menghadapi persaingan, merencanakan dan mengolah komunikasi pemasaran, dan juga permintaan dari konsumen yang mana saya sendiri menjadi tahu hasrat dan keinginan seseorang seperti apa sih yang akan diingin. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.